Kira-kira nih Pak, ini saya mau tanya Pak ini. Karena di keraton kan banyak di keraton kan banyak kereta gini ya Pak ya. Ini kalau misalnya saya sewa untuk menikah bisa gak Pak? Kata ya. Kira-kira itu gimana deh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita sama tim akan mengeksplor terkait tentang apa yang ada dalam Museum Keraton Kasunanan, khususnya di Kota Surakarta. Harapannya dengan kita menampilkan isi Museum Keraton Surakarta dapat mengedukasi kepada wisatawan baik itu dalam negeri maupun luar negeri tentang sejarah, nilai-nilai sejarah yang ada di Keraton Surakarta. Insya Allah hari ini kita akan ditemani Bapak Humaydi selaku abdi dalam, dan perkenalkan saya Dimas Edi Pratama, juga berasal dari Solo. Mudah-mudahan informasi ini, edukasi ini dapat disampaikan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang di objek wisata budaya Keraton Surakarta Hadiningrat. Jadi sekarang kita semuanya berada di salah satu objek wisata budaya di Kota Solo, yaitu Karaton Surakarta Hadiningrat. Jadi penulisannya bukan keraton, namun karaton, sesuai dengan penulisan huruf Jawa. Karaton Surakarta Hadiningrat, karaton dari kata dasar ratu. Kemudian ada awalan ke dan akhiran an, berarti menunjukkan kediamannya seorang ratu atau raja. Nah, Raja Solo sini bergelar SISKS Pakubuwono, yang mungkin bisa kita lihat sebelah kanan kita atau kiri kita. SISKS Pakubuwono gelar Raja Solo. Ini kepanjangan dari S-nya double, sahadap sapian dalem engkang sinuwun Kanjeng Sri Susuhunan Pakubuwono engkang jumeneng kaping 13 yang nomor 13. Nah, di sini Keraton Surakarta Hadiningrat ini dulunya merupakan negara. Jadi Surakarta Hadiningrat itu the name of the kingdom. Kalau Solo itu nama desa yang kemudian menjadi ibu kota kerajaan. Jadi Solo adalah nama desa yang kemudian menjadi ibu kota kerajaan. Kerajaan atau negaranya disebut Surakarta Hadiningrat. Nah, Kasunanan sendiri yang merupakan nama dari keraton, yaitu Karaton Kasunanan, karena tempat tinggalnya Sri Susuhunan. Lebih simpelnya masyarakat atau umumnya menyebut Sri Sunan. Nah, Kasunanan. Jadi kita bisa jumpai ada 4 nama. Solo, nama desa menjadi ibu kota kerajaan. Surakarta Hadiningrat, nama negara atau nama kerajaan. Kasunanan itu nama keratonnya. Sri Susuhunan Pakubuwono atau SISKS Pakubuwono itu nama atau gelar Raja Surakarta Hadiningrat. Keraton atau kerajaan ini berdiri tanggal 17 Februari tahun 1745, di mana ya 17 Februari tahun 1745 pada masa Sri Susuhunan Pakubuwono yang nomor 2, beliau memindahkan ibu kota yang sebelumnya ada di Kartasura, dipindahkan ke desa Solo. Beliau merubah nama Kartasura menjadi Surakarta. Ya, jadi ini dibalik ya, seperti halnya kalau kita ke Jepang itu, ibu kota lama Jepang itu dulunya Kyoto jadi Tokyo kan gitu ya. Nah, tanggal 17 Februari tahun 1745, jadi keraton ini cukup tua. 10 tahun kemudian melalui perjanjian Giyanti atau semacam sharing the power, palihan nagari, Keraton Surakarta Hadiningrat dibagi menjadi 2 wilayah kekuasaan. Yang pertama Surakarta Hadiningrat, yang kedua Keraton Kasultanan Yogyakarta. Bagi 2 dengan Kasultanan Yogyakarta, adiknya Raja Solo yang bernama Pangeran Mangkubumi bertahta di Keraton Kasultanan Yogyakarta. Beliau bergelar Sri Sultan Hamengkubuwono yang pertama. Jadi Sri Susuhunan Pakubuwono itu Kang Mas, kakak. Kalau bahasa Inggrisnya Sultan Hamengkubuwono atau Sultan Hamengkubuwono Raja Jogja itu adiknya Raja Solo.
Ini Kang Mas, sana Rayin Dalem. Ini kakak, sana adik. Nah, Sri Sultan Hamengkubuwono menjadi raja di Kesultanan Yogyakarta. Gitu. Jadi ini selisihnya 10 tahun. Jadi lebih sepuh Keraton Kasunanan atau Keraton Surakarta Hadiningrat. Nah, Keraton Surakarta Hadiningrat ini wilayah keratonnya, area keratonnya kurang lebih 54 hektar. Dari Gapurung Gladak, ya, alun-alun utara sampai alun-alun selatan Gapurung Gading. Dan keraton ini juga disebut keraton bila mana ada komposisi yang tepat, yaitu ada gapura, ada alun-alun, ada pagelaran, ada setinggil, kemudian ada masjid agungnya, dan ada kedatonya, itu baru disebut keraton. Itu kelengkapannya seperti itu. Nanti untuk lebih jelasnya nanti saya jelaskan lebih lanjut ya. Nah, kita bisa memasuki Museum Keraton Surakarta Hadiningrat yang mana pada masa lalu banyak merupakan kantor ataupun dulunya Kadipaten ya. Kadipaten itu yang merupakan tempat kediaman Kadipaten Anom, Putra Mahkota, dan juga sebagai kantornya keraton atau kantor kerajaan. Ya, ke ruangan yang pertama. Jadi itu buat teman-teman semua. Ini jujur saya orang Solo pun juga baru tahu yang disampaikan oleh Bapak ini. Jadi ini sangat pengetahuan yang luar biasa sekali. Ini teman saya ini Pak, sejarah peradaban Islam Pak. Oh, iya. Di situ ini bisa nanti bisa dibuat artikel tentang sejarah, ini bagus sekali. Tapi memang untuk hal seperti itu mungkin masyarakat awam seperti saya ini belum begitu memahami. Luar biasa sekali, ternyata juga di Surakarta pun bersaudara dengan Keraton Yogyakarta ya. Betul sekali. Kita akan melanjutkan lagi perjalanannya. Jadi mohon teman-teman semua, para wisatawan baik di dalam negeri maupun luar negeri bisa mengikuti kegiatan kita. Monggo. Ini di ruang yang pertama ini kita banyak menjumpai ada peralatan dapur ya. Jadi karena Keraton Surakarta Hadiningrat ini tentu saja dengan keluarga besarnya, tentu saja peralatan dapur juga dengan ukuran juga cukup besar juga ya. Salah satunya di sini ini ada dandang kenceng ya, yang bahannya tembaga. Tembaga ini penghantar panas yang cukup bagus. Nah, tentu saja kalau kita masih ingat cara memasaknya masyarakat tempo dulu atau di pedesaan menggunakan kukusan. Nah, kukusan ini namanya kukusan, jadi dimasak. Setelah itu kalau sudah selesai ditaruh pada lembaran bambu ini yang disebut iyan, kemudian dikipasin, didinginkan. Jadi menunggu sampai dingin. Sehingga orang-orang zaman dulu kalau makan nasi itu nunggu sampai dingin. Jadi kadar gula dalam nasi akan turun. Sehingga orang zaman dulu hampir tidak pernah punya penyakit diabetes atau manis gitu ya. Karena memang istilahnya juga sudah mengetahui tekniknya, caranya agar untuk kesehatan, ya. Dan kalau makan pun harus pakai stabil, mensiasati agar makan kita sedikit. Karena itu juga sunnah Rasul ya, bahwasanya kalau kita sebelum kenyang berhenti ya, jadi makannya sedikit ya. Jadi tidak al-amah dalam kita makan ya. Ini jadi dandangnya seperti yang kita jumpai di sini ya. Nah, ini ada centong, ada simor, ada kemudian tumbu, ada kemudian tampah dan seterusnya nih, agar generasi muda paham bahwasanya pada masa lalu itu untuk memasak atau menikmati nasi itu juga butuh proses. Jadi tidak instan. Gitu. Dibutuhkan kesabaran, dibutuhkan kerja keras. Jadi kalau memakan nunggu sampai lapar sekali baru kita makan, gitu ya. Jadi inilah bentuk kenikmatan orang makan itu, kalau kita lapar sekali baru kita makan ya. Setuju nih, gitu ya. Setuju kalau udah lapar itu makan tuh benar-benar rasa nikmatnya. Betul sekali. Inilah kita bisa dapat suatu puncak kenikmatan bila mana kita terasa lapar sekali pas makan ya. Ini bisa disut ini, teman-teman. Ada pot-pot dari negara Cina, dinasti ini. Oh, ini iya, dari negara Cina. Dari negara Cina. Iya, artinya di Keraton Solo bukan hanya sekedar koleksi yang dalam negeri atau yang memiliki koleksi kita pribadi, namun juga dari mancanegara pun juga banyak. Ada yang dari dinasti Ming, ada yang dari negara Jepang,
ada dari negara. Ini menunjukkan bahwasanya hubungan kita dengan negara luar cukup banyak gitu, bukan hanya internal Asia Tenggara, namun sampai ke Eropa, sampai ke Timur Tengah dan seterusnya. Ini orang zaman dulu itu sudah melakukan proses bagaimana untuk padi menjadi beras, itu juga butuh proses juga. Nah ini mereka juga wanita-wanita zaman dulu di pedesaan, mereka dengan riang, mereka bersama-sama dengan handetolannya menumbuk padi sambil bernyanyi, kelotean ya. Dan di samping untuk buat menumbuk padi ini fungsinya buat memanggil tetangga yang rumahnya jauh bila mana kita punya acara, misalnya pernikahan ya, dengan irama jalan jumlah. Nah mereka akan berdatangan. Jadi ada iramanya. Ada iramanya ini. Jadi nggak usah pakai gregor gitu ya. Nah, ini bentuk bagaimana orang zaman dulu dengan alat yang sangat tradisional bisa menjembatani agar berkumpul bersama-sama. Itu indahnya gitu ya. Nah ini kalau kita back to the past, kembali ke masa lalu. Lanjut ke sebelah sini ada miniatur rumah khas Jawa Joglo. Oh ini miniatur khas Joglo ya? Iya Joglo. Joglo itu perpaduan kata Jogja dan Solo. Joglo dan Solo. Nah, makanya kalau teman-teman mengunjungi Keraton Solo atau bangunan-bangunan yang ada di kawasan Solo dan kawasan Yogyakarta, model bangunannya hampir sama. Joglo perpaduan kata Jogja dan Solo. Model joglonya atau pendoponya open space, terbuka. Identik dengan kita orang Indonesia, orangnya juga terbuka, ramah-ramah. Ya. Ini bentuk betapa karakter rumah itu menunjukkan karakter yang konten ya pemiliknya. Ada filosofinya Pak ya? Betul sekali, ada falsafah atau filosofisnya. Ya, bisa disut ya ini tentang apa rumah Joglo. Jadi buat teman-teman yang mungkin nggak tahu rumah Joglo seperti apa, ini adalah replikanya. Ini kemudian permainan zaman dulu ataupun sekarang pun masih bisa kita jumpai. Ini berupa dakon atau congklak ya. Tentu aja ini merupakan permainan anak-anak perempuan, remaja putri, di mana mereka pemainnya ada dua dan dengan pakai biji sawo atau mungkin yang biji yang lainnya, dan dengan mengambil kecil dengan cara demikian untuk bisa melentikan jari jemari. Jadi bagus mereka yang mau belajar menari. Oh, gitu ya, nah, ini filosofinya ya, seperti itu. Gitu. Nah, falsafah yang lainnya ini juga menunjukkan agar kita itu rajin menabung. Kan ini ada lumbungnya kan. Bagaimana kita juga butuh teknik, butuh cara agar membuat lumbung kita lebih banyak daripada teman lawan kita. Tentu aja ini kan butuh cara-cara untuk memenangkan atau menambahkan jumlah yang lebih banyak. Dan ini falsafahnya kita mengisi sebanyak mungkin lumbung kita agar tabungan kita lebih banyak. Ini falsafah tentang bagaimana menabung. Tapi ini zaman dulu ini asli ya Pak ya? Asli. Dari kayu ya? Kalau zaman sekarang, kalau zaman modern sekarang itu udah nggak ada ya Pak ya kayak gini ya? Dari plastik atau dari plastik ya. Memang kalau anak-anak saya di sekolah itu, madrasah itu biasanya anak-anak punya tapi yang plastik gitu, mainnya kayak gitu, seneng banget Pak itu. Kayak gitu. Ini ada lagi kebu kece, ada kebu kemiri. Ini sama modelnya, di mana di samping untuk kelembutan, kelentikan juga buat cowok, laki-laki itu kan ini buat apa ini? Adu kekuatan, di mana biji sawo kita taruh sini, kemudian kita kasih inner power, semacam kayak ilmu tenaga dalam gitu ya, tenaga dalam ya itu. Atau dilumur dengan yang pelicin gitu, kita tutup pakai pemukul seperti ini. Kalau misalnya punya teman saya pecah kena hantaman kita, berarti dia kalah kuat. Jadi olah kanuragan ya. Permainan yang mereka juga diajari tentang kekuatan fisik juga HP saja gitu ya, menghabiskan data, kuota dan seterusnya ya. Ini biar kembali ke permainan seperti ini, ada interaksi satu dengan yang lain ya. Gitu. Ini ada sirak itu gentengnya rumah itu. Joglo seperti ini ya. Itu ya. Yang modelnya bisa kita jumpai seperti ini. Jadi bahannya dari kayu jati. Kayu jati mahal sekali. Ya. Dan ini tebal dan kalau kita di dalam rumah Jawa itu rasanya itu cool, dingin. Karena bahan bakunya itu serba alami ya, gitu. Dan tentu aja
banyak full dengan kayu-kayu seperti ini, jadi kita tuh merasa damai di dalamnya, gitu ya. Nanti bentuk bagaimana agar kita menerapi diri kita apabila lagi sudah capek bekerja, kemudian duduk di pendoponya, jublu pendoponya, menikmati alunan gamelan musik, mendengarkan kicauan burung, gitu ya. Kalau ada tamu-tamu di situ, fungsinya banyak sekali hallnya ini ya. Gitu. Jadi gentengnya seperti ini. Dasar itu Raja Pakubono yang keempat, yang kelima itu sudah bisa bikin produk kapal yang besar panjang seperti kapal pesiar. Dulu di Bengawan Solo. Oh, di Bengawan Solo. Ya, dipakai untuk menyusuri Bengawan Solo sampai ke Jawa Timur dan sampai juga ke Pulau Madura. Nah, tentu aja kapal ini juga dikasih nama, baik itu welahnya, baik itu kapalnya, baik itu cantik perahu itu namanya Kiai Rajamala. Ini merupakan hasil karyanya seorang raja. Nah, jadi raja itu punya talenta, bukan hanya memerintah, tapi juga seniman. Oh, seniman ya. Juga seorang penyiar agama Islam, juga ulama ya, juga seorang pengukir, juga bisa bikin wayang, bikin keris. Zaman dulu itu memang multi talenta. Raja-raja Mataram Islam ini mempunyai kemampuan seperti itu. Salah satu hasil karya raja ini namanya Kiai Rajamala. Ini di kapal itu, Pak? Iya, di bagian depan perahu. Depan kapal perahu. Ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi kalau kita bisa bayangkan pada masa lalu itu Bengawan Solo itu kan lebar dan dalam. Iya, dulu ya. Ya, per 20 km itu ada semacam dermaganya atau pelabuhannya. Dan itu bisa dilihat berapa kapal. Jadi dulu iring-iringan kapal menuju ke tlatah Jawa Timur, kemudian ke Pulau Madura. Ini luar biasa. Ini berkisar tahun 1811 ya. Mau tanya, Pak. Monggo. Untuk Kiai Rajamala ini kan kalau saya dengar itu artinya kayak apa? Rajanya penyakit. Oh gitu. Nah, tapi kok bisa dinamain Kiai Rajamala, terus filosofinya apa? Mungkin ini bayangannya, mungkin ada beredar ilmu yang seperti itu. Mungkin dijelaskan untuk klarifikasi apakah benar atau mungkin monggo Mas. Jadi kalau pada masa lalu itu segala sesuatu itu mengambil dari semacam kisah-kisah. Nah, salah satu perahunya raja, kapalnya raja dikasih nama Kiai Rajamala itu diambil dari salah satu tokoh di pewayangan namanya Kiai Rajamala. Yeah. Nah, di sini kalau kita lihat di Eropa sana, baik itu di kapalnya Viking ataupun di Belanda sana, itu kan maaf ya, itu dengan pakai patung wanita yang mungkin agak semi telanjang. Nah, kemudian Keraton Solo dengan budayanya tentu aja memproduk suatu karya yang namanya cantik atau depan perahu yang dikasih nama Kiai Rajamala. Ini diambil dari tokoh pewayangan yang tokoh yang sangat fenomenal, yang merupakan yang sangat digemari oleh masyarakat Jawa saat itu, karena masyarakat Jawa saat itu sangat menikmati tontonan wayang kulit, wayang kisah Mahabharata dan Ramayana. Nah, Rajamala ini diambil dari salah satu tokoh di pewayangan. Nah, Rajamala kalau ini merupakan bentuk satu hasil karya raja dengan penuh dengan keindahan, penuh dengan hal katanya dengan berbau mistis juga, kewibawaan, keindahan. Jadi ini menunjukkan karya ciptanya seorang raja Solo yang mana Rajamala ini sebagai, kalau diartikan sebagai penolak bala. Penolak bala itu semacam penyingkir kekuatan jahat. Gitu. Jadi kalau raja tidak ke suatu tempat nitih baito atau naik kapal perahu Kiai Rajamala, dan ini dulu juga pernah dipakai pada waktu Raja Pakubono X pada waktu ada banjir besar, raja memberikan semacam bantuan terhadap rakyat yang mengalami musibah banjir. Raja naik kapal perahu Kiai Rajamala ini menjadi daya tarik yang luar biasa. Tidak mungkin kapalnya seorang raja hebat dengan hiasan hanya tokoh-tokoh yang mungkin tidak ada semacam nilai perbawanya. Nah, ini
ada nilai perbawanya. Raja Mala ini juga penolak bala juga. Mala itu kan kayak malapetaka ya. Seperti salah satunya. Kamu tak skip siji to. Sing kepindo masuk ke ruang 2 ya, Keraton Kesultanan Surakarta. Saksikan. Selamat datang di ruang yang kedua. Nah, bisa kita jumpai di sini ya, menggunakan ini ada diorama perang Diponegoro ya. Pada waktu pelajaran sejarah pada masa lalu, perang Diponegoro yang terjadi tahun 1825-1830, yang mana perang Diponegoro itu ada sosok yang sangat kita kagumi, yang sangat fenomenal sekali, yaitu Pangeran Diponegoro yang asma timurnya yaitu Pangeran Ontowiryo, putranya Sri Sultan Hamengkubuwono yang ketiga Yogyakarta. Perjuangannya didampingi oleh Kiai Mojo dan Sentot Alibasah Prawirodirjo, dan perjuangan beliau-beliau itu didukung, disponsori oleh Raja Solo, yaitu Sahandap Sampeyan Dalem ingkang sinuwun Kanjeng Sri Susunan Pakubuwono yang ke-6 yang di depan kita ini. Beliau sosok yang sangat luar biasa sekali, yang rela mengorbankan jiwa raganya buat kemerdekaan bangsa kita. Nah, beliau ditangkap oleh Belanda, kemudian diasingkan di Pulau Ambon, dan beliau rela meninggalkan tahta, meninggalkan keraton, dan untuk tidak terjadi pertumpahan darah, rela menjadikan dirinya sebagai bentuk daripada tumbal kemerdekaan, di mana beliau tuh diasingkan di Pulau Ambon, dieksekusi di sana. Dan kemudian oleh Bapak Jenderal Jatikusumo, putra Raja Solo Pakubuwono ke-6, beliau jenazah beliau dipindahkan ke Pajimbatan Imogiri Yogyakarta. Jadi yang di samping kita ini pahlawan nasional dari Keraton Surakarta Hadiningrat. Kemudian Bapak Jenderal Jatikusumo, putra Raja Pakubuwono ke-10 juga pahlawan nasional, Raja Solo Pakubuwono 10 juga pahlawan nasional. Jadi dari Keraton Surakarta ini ada 3 pahlawan nasional, yaitu Pakubuwono ke-6, kemudian Bapak Jenderal Jatikusumo, Panembahan Jatikusumo, kemudian Sinuwun Pakubuwono yang nomor 10. Dan kontribusi buat kemerdekaan itu luar biasa, di mana negara Surakarta Hadiningrat dengan kekuatan militernya, dengan persenjataan yang lengkap dan komplit yang diimpor dari Eropa, itu sebagian diberikan pada tentara. Kemudian pendanaan, kemudian beberapa putra-putra Raja Solo dilibatkan di Syarikat Islam di Utomo. Nah, ini menunjukkan Keraton Surakarta Hadiningrat sangat besar kontribusinya buat kemerdekaan, dan perjuangannya Sinuwun Pakubuwono ke-6 membantu Pangeran Diponegoro ini akhirnya diketahui oleh Belanda, dan akhirnya beliau diasingkan di Pulau Ambon. Ini bentuk bahwasanya Raja Solo ini tidak pro Belanda. Kita mencoba untuk memperhatikan bangsa kita, tentu aja dengan strateginya masing-masing. Seperti Sinuwun Pakubuwono yang ke-10, beliau melakukan konsolidasi ke berbagai wilayah kerajaan, berbagai kadipaten, kabupaten, dan seterusnya. Kemudian juga beliau yang pertama kali mengibarkan Songsong Agung Gula Kelapa, seperti yang kita lihat seperti ini. Songsong Agung dari kerajaan Majapahit. Jadi ini payung ya. Jadi ada yang pare anom, ada payung gawat, ini payung gula kelapa. Gula Jawa itu merah kelapa putih. Nah, Majapahit itu udah punya songsong seperti ini. Gula Jawa merah kelapa putih. Padahal Majapahit itu runtuh pada tahun saat itu sirno ilang kertaning bumi, sirno kosong ilang kosong kertaning 4 bumi 1 1400 kalau kita balik. Jadi dari tahun 1400. Dulu Patih Gajah Mada dengan Sumpah Amukti Palapa menyatakan Sabang Merauke sampai Madagaskar Afrika, dan punya payung kebesaran, simbol kebesaran kerajaan, yaitu payung agung gula kelapa, gula Jawa merah kelapa putih, dan payung itu masih ada di Keraton Surakarta. Ini bahannya dari sutra. Makanya bendera Republik Indonesia itu merah putih itu juga diambil dari warna merah putihnya dari kerajaan Majapahit pada masa lalu. Tuh, Majapahit turun Demak, turun ke Kerajaan Pajang, turun ke Kota Gede, Yogyakarta, darat Kartasura, baru Solo, setelah itu Republik Indonesia. Tanya Pak. Ini ada pertanyaan Pak. Monggo silakan. Untuk Kiai Mojo sendiri itu Pak, kok apa ada hubungannya sama nama daerah Mojo Laban? Terus katanya dulu bekas wilayahnya
maksudnya daerah-daerah yang dihuni sama Kiai Mojo itu loh Pak, itu merupakan markasnya terus dinamai dengan namanya sendiri. Kan seperti ada Mojo Laban tuh di daerah Semanggi ke sana itu, sama kan Semanggi sekarang dipecah jadi dua, jadi Mojo sama Semanggi. Nah untuk Kiai Mojo sendiri itu kok Kiai Mojo itu merupakan sosok yang merupakan sosok yang sangat luar biasa, juga seorang panglima perang, ahli strategi perang, juga seorang kiai. Kalau kita lihat dari busana-busana beliau kan dengan jubah ya, dengan ini menunjukkan bahwasanya mereka itu memang benar-benar berperang untuk melawan semacam kedoliman ya. Nah di sini Kiai Mojo ini juga sosok yang sangat sangat berperan dalam perang pasca perang pada waktu perang Diponegoro, di mana banyak nasihat-nasihat yang sangat didengar oleh Pangeran Diponegoro. Dan kalau kita menjumpai nama-nama yang pakai nama Mojo, bisa jadi kalau kita napak tilas sejarah pada masa lalu, di mana bekas-bekas orang-orang hebat, orang-orang besar itu biasanya ada tenger atau penamaan. Penamaan itu bisa nama sosoknya, tokohnya, ataupun ada satu nama yang diberi tenger oleh sosok yang besar, tokoh yang besar saat itu. Bisa jadi karena area perang Diponegoro itu bukan hanya wilayah Selarong Merapi ini aja, namun juga sampai ke wilayah Sukoharjo. Gitu. Sukoharjo itu juga pernah jadi basis pasukan Diponegoro. Jadi nama-nama itu bisa jadi mungkin ada sangkutannya juga. Tapi nanti kalau untuk lebih jelasnya, nanti ada beberapa penamaan desa-desa yang ada di Solo dan sekitarnya, itu ada riwayatnya, di mana ada sejarahnya. Mengapa itu disebut seperti misalnya seperti hanya Kampung Sewu. Kemudian ada lagi kok namanya itu Tamtaman, Kampung Tamtaman. Kok ada disebut yang kampungnya lagi kampung misalnya kampung yang Hadiwijayan dan seterusnya. Itu kan di situ ada sejarahnya ya. Oh, Gajahan itu dulu tempat kandangnya gajah, begitu misalnya gitu. Nah, untuk yang Mojo Laban sendiri yang tadi Masnya tanyakan, bisa jadi. Tapi tentu aja kita juga harus cari cara yang real historinya, karena kita juga tidak mau mendahului daripada sejarah di Mojo Laban sendiri. Mungkin ada referensi cerita sendiri gitu ya. Tapi yang kami ketahui bahwasanya perjuangan Pangeran Diponegoro itu melebar luas, bukan hanya di wilayah Yogyakarta, namun juga sampai ke Jawa Tengah sini, Sukoharjo juga pernah. Jadi mungkin ada beberapa daerah-daerah yang dinamai dan seterusnya. Walau alam ya, yang jelas memang ini ada harus ada semacam kembali pada semacam observasi lagi, penelitian mengenai nama-nama kampung tersebut. Ini luar biasa sekali ya, itu replika Pangeran Diponegoro. Terus juga ada Panembahan, Jatikusumo. Jadi semua ini melawan Belanda ya untuk kemerdekaan Indonesia. Jadi buat generasi penerus tetap belajar sejarah Indonesia, juga menghargai dari pengorbanan mereka. Jadi sebagai generasi penerus kita harus menjaga perdamaian, menjaga persatuan agar Indonesia terus merdeka seperti itu ya. Betul sekali ya. Jadi apa yang dipaparkan oleh Masnya tadi, bahwasanya pada masa lalu para raja-raja, para pangeran, para tokoh-tokoh nasional sudah berjuang buat kemerdekaan. Mereka berjuang memerangi penjajah Belanda. Sekarang sudah mengalami masa kemerdekaan, tinggal mengisi dan tinggal memerangi kebodohan, kemudian kemiskinan dan keterbelakangan ya. Dan satu hal, bahwasanya kita belajar dari sejarah, jangan sampai kita mudah diprovokasi. Politik pecah belah, politik DVD et impera dengan adu domba, harta tahta wanita dan seterusnya. Dan itu ada lagunya Pak. Iya, ada lagunya Mas ya. Jadi istilahnya ini buat pembelajaran buat generasi muda agar mau belajar tentang sejarah. Sejarah itu agar kita tidak terpuruk pada sejarah kelam pada masa lalu.
Dimana karena kebodohan mungkin bisa karena diadu domba, bisa karena kurang kawruh, kurang pengetahuan, kurangnya semacam rasa ke persatuan dan kesatuan, mudah diadu domba. Nah, belajar pada sejarah itu bagus agar kita bisa memajukan bangsa kita, memerangi kebodohan, kemiskinan, dan keterbelakangan. Dan tentu aja hal ini tugas buat generasi muda, generasi milenial untuk bisa membangkitkan semangat perjuangan para leluhur kita dulu, para pejuang kita dulu, dan harapannya Indonesia semakin maju ke depan, semakin hebat, bangsa yang besar itu yang bisa menghargai budaya dan sejarahnya. Identitas bangsa kita itu akan bisa dikenal oleh masyarakat internasional bila mana kita bisa memberikan kuncaraneng atau kemajuan ataupun keemasan identitas bangsa kita. Jadilah diri sendiri, be yourself. Jadilah bangsa Indonesia, karakter kita sendiri, tidak mengekor pada karakter bangsa yang lain. Hebatnya Jepang karena menghargai budaya Jepang sendiri, hebatnya negara Arab menghargai budaya Arab sendiri, hebatnya negara Cina menghargai budaya Cina sendiri. Nah sekarang tugas kita menghargai budaya kita sendiri, gitu. Karena kita sebagai anak bangsa punya tugas untuk menjadikan bangsa kita bangsa yang besar, gitu ya. Makanya dengan kita masuk ke museum ini jendela masa lalu, ya, agar kita belajar pada sejarah. Nanti ya. Saja yang mana seperti ada perangkat yang dipakai berperang, tempat yang tanah, tempat pistol, ada meriamnya juga berbagai perunggu, kemudian ada tombak-tombak yang berukuran panjang. Ini merupakan persenjataan yang dibuat oleh Keraton Solo. Ini sampel aja, hanya juga kita punya banyak sekali sebenarnya. Ini sampel yang ada di museum yang di luar ini. Kalau misalnya Keraton Solo itu biasanya juga pakai di bawah ini, Pak, ya? Itu Malam Satu Solo itu yang dikeluarkan itu pusaka-pusaka yang atas dawuhnya raja, itu di gedung pusaka. Jadi yang di museum ini tidak lagi dikeluarkan, itu juga termasuk pusaka. Jadi pusaka itu benda lama yang ada semacam energi atau ruhnya, energinya. Jadi benda lama yang produksi produk atau karyanya orang-orang zaman dulu, orang-orang hebat yang dimana sudah ada semacam ada kekuatan doanya. Jadi ini bukan animisme, dinamisme, kemusyrikan. Ini benda-benda pusaka di sini ini menunjukkan bahwasanya pusaka itu sebagai bentuk triangle agar saya diri untuk melindungi dari gangguan siapapun. Jadi ini produk makan. Dia disebutkan. Ini memang pedangnya ini memang dalam apa ya, kayak setiap prajurit memiliki apa tingkat-tingkatan juga pedangnya berbeda. Jadi ada semacam terap-terapannya juga. Jadi di Keraton Solo ada pasukan panah, ada pasukan pedang, ada pasukan tombak, dan seterusnya ya, banyak sekali ya. Nah di sini juga mengenai tingkatan tosang aji atau senjata itu juga ada kriteria statusnya masing-masing gitu ya. Jadi seorang panglima perang tentu saja beda pedangnya dengan yang prajurit biasa kan. Jadi ini aja juga ada tembak zaman dahulu. Nah ini yang di dua lemari yang kalau bahasa Belanda disebut keren kapstok, itu lemari baju gitu ya. Nah itu baju itu Mbak ya. Jadi kita pun juga impor semacam produk luar negeri juga ya. Jadi mampu bangsa kita mengimpor saat itu. Nah ini kalau kita serah-serahan pada waktu pernikahan, lamaran gitu ya. Ada namanya sanggan gitu ya. Jadi kesemuanya ini merupakan semacam tempat untuk membawa semacam serah-serahan, ini juga ya. Ada lemari baju, lemari yang ada baju kusir kereta kencana. Jadi zaman dulu juga raja punya kereta kencana di mana kusirnya itu juga pakai baju kebesaran seperti ini, gitu ya. Ini kusir ya, dari kata bahasa Belanda kusir menjadi kusir gitu ya.
Nah ini ada fosil kerbau Kiai Slamet yang udah usianya ratusan tahun yang lalu yang dulu ditemukan di alun-alun selatan, di mana kerbau Kiai Slamet yang kerbau bule ya, albino buffalo, merupakan kerbau yang dimiliki oleh Keraton Solo. Jadi raja itu juga punya binatang-binatang yang disayangi oleh raja, dipelihara, yang atau malam 1 Muharram dipakai untuk kira pusaka gitu. Nah, pergantian tahun baru di mana raja mengajak masyarakat untuk melakukan doa agar lebih bagus dalam kehidupannya, di mana pada waktu jam 12 malam diadakan kira pusaka keliling ya, di mana bagian depannya ada kerbau Kiai Slamet gitu ya. Selamat agar hidup kita selalu dapat keselamatan atau kawin jengani. Ada konsep doa di situ. Jadi ini replika Kiai Slamet yang bisa dilihat. Oh ya, udah keturunan dari yang generasi yang pertama yang teman-teman bisa jumpa di kandangnya itu di alun-alun selatan ya, dimana itu akan dilibatkan tiap malam 1 suro buat kira pusaka. Jadi teman-teman bisa melihat, kalau melihat kerbau bule yang ada di Surakarta itu ada di alun-alun. Betul sekali. Nah kemudian ada sahendap sampai dalam Pakubono ingkang jeneng kaping 10, raja yang besar yang membawa keraton ke puncak kejayaan keemasan, bertahta 1893 sampai tahun 1939 dengan banyak puluhan bintang jasa dari berbagai negara, di mana Raja Solo Pakubono 10 ini yang istilahnya yang ada di negara Surakarta Hadiningrat, baik itu kedokteran, baik itu teknologi, baik itu mengenai ekonomi, itu beliau majukan ya. Seperti halnya kalau untuk ekonomi seperti beliau membangun pasar gede. Kemudian beliau juga pertama kali yang impor mobil Mercedes sebelum Benz, mobil Fiat dan seterusnya ya. Beliau juga yang istilahnya itu pengadaan dokter-dokter di tiap-tiap kecamatan, adanya rumah sakit, adanya panti jompo, kemudian adanya waduk-waduk, kemudian adanya semacam bank pertama kali di kota Solo. Kemudian beliau juga seorang raja itu juga sebagai panglima agama, pelindung semua agama, dan beliau juga melindungi kaum bawah dalamnya, rakyat. Jadi yang di Solo itu bukan hanya orang Jawa, jadi beliau juga memberikan space-nya beberapa wilayahnya buat orang-orang yang non pribumi. Bisa kita jumpai ada di daerah Sampangnya ada orang-orang Madura, di Pasar Kliwon buat orang Arab, ya. Kemudian kalau di Loji Wetan buat orang Belanda, di Bandung buat orang Cina, ya di kawasan sebelah barat buat orang Sumatera atau orang Kalimantan. Ini bentuk bagaimana raja itu welcome, di mana berbagai pendatang mereka dipersilakan untuk ada di kota Solo. Silakan berinvestasi, silakan bersama-sama dan saling membutuhkan. Ini raja itu melindungi semuanya. Luar biasa ya, Pakubono ke-10 yang membawa keraton ke puncak kejayaan keemasan pada masa ya, yang ke-10 ya, yang paling kaya raya, paling kaya ya. Kalau raja sekarang sudah generasi berapa ini? Yang ke-13. 13 ya? 13 ya. Ya ke-13. Nah ini kereta Kiai Monosiko yang dipakai untuk menjemput tamu-tamu dan tamu-tamu dalam negeri dari Monosiko ini. Jadi kalau kita lihat ini merupakan kereta yang produknya dari Belanda. Jadi raja sudah mampu impor kereta-kereta yang dari Belanda dan dari Inggris. Nah ini yang di sini ada 2 ya. Yang lainnya kita simpan di gedung kereta. Tapi tidak bisa kalau di gedung kereta nanti bisa dilihat itu juga harus ada perizinan khusus karena itu titian dalam ya, yang bagian dalam sana ya. Ini buat tamu ya. Jadi ini para wisatawan, yang di kereta dipakai untuk pacar ada. Jadi namanya kereta Kiai Dudo. Kiai Dudo ini jangan lama ya. Jadi dari pasar VOC yang pertama kali diimpor pada masa Raja Solo Pakubono yang kedua tahun 1745. Dipakai untuk perpindahan ibu kota dari Kartasura ke Solo. Ini dari masa VOC. Ferdinand Osmani yang dibeli oleh Raja Solo. Jadi ini kereta ini megah, mewah,
berwibawa sekali, yang di Belanda pun sudah sangat jarang atau mungkin tidak ada produk seperti ini. Ya. Ini kereta yang hanya satu-satunya yang ada di Asia, ya. Ada di Keraton Surakarta, di Museum Surakarta. Ini keratonnya kelihatan tegak sekali ya, bagus sekali, berwibawa sekali. Kira-kira ini Pak, ini saya mau tanya Pak ini. Karena di keraton kan banyak di keraton kan banyak kereta gini ya Pak ya. Ini kalau misalnya saya sewa untuk menikah bisa nggak Pak? Kira-kira itu gimana deh kalau saya sewa buat iring-iringan nikah lah ya? Ini kayaknya Masnya pengen seperti Raja dan Ratu. Jadi kalau para masyarakat yang pengen mengingatkan dengan suasana gaya-gaya kerajaan ya, di sini di Kota Solo itu ada di Dinas Pariwisata ataupun ada semacam persewaan kereta replika yang ada di luar tembok keraton, yang menyewakan kereta mereka buat masyarakat yang pengen merasakan sensasi ya, menjadi keluarga kerajaan gitu. Nah, untuk kereta-kereta yang ada di museum atau di gedung kereta memang tidak dikomersilkan Mas ya. Jadi ini karena ini termasuk kereta-kereta pusaka yang masih dipakai oleh keluarga Raja Solo, yang juga display buat kepentingan tourisme, pariwisata dan budaya. Tentu aja kita ngawasi atau menghormati karena ini merupakan barang-barang yang sudah luar biasa dari nilai historisnya gitu. Jadi Masnya juga bisa merasakan yang persewaan di luar tembok keraton, yang mungkin itu ada semacam kereta-kereta yang mereplika gaya kerajaan, baik itu kerajaan Surakarta atau kerajaan Yogyakarta atau yang dari negara Belanda dan Inggris. Itu ada beberapa model gitu ya. Nah, itu mungkin sekarang ada tren seperti itu ya, gitu ya. Ya. Oke, ngatur, monggo. Gitu ya. Jadi kalau yang di museum di keraton memang tidak dikomersilkan ya. Apa Bang? Diizinkan. Alat angkut tradisional Keraton Surakarta. Ini kita jumpai alat transportasi dengan berbagai namanya tandu yang dipakai, yang juga sudah disebut untuk pengantin wanita, putrinya raja ya. Ini kalau bukan putrinya raja tidak diperbolehkan, khusus buat putri raja seperti yang kita lihat di sebelah sana, banyak tandu-tandu yang dipakai atau joli semuanya yang dipakai oleh buat putri raja Solo. Jadi fungsinya seperti di luar ya, seperti negara Cina itu ya, kayak princess buat tandu gitu ya. Jadi ini khusus buat putri raja, putri dalam. Kalau yang menantunya raja yang putri itu naik kereta. Kalau yang laki-laki, pengantin laki-laki naik kuda. Gitu. Nah, jadi transportasinya berbeda. Ini diperkhususkan buat putri raja untuk pernikahan. Jadi sedia gitu ya. Motif-motifnya bentuknya dengan biasa dengan naga dan bunga-bunga hiburan, kemudian dihiasi dengan tempat lampu, kemudian nanti masih dihiasi dengan bunga-bunga ini diperindah. Jadi bahannya dari kayu jati semua ini, ada yang beratnya 100 kilo, ada yang sampai 200 kilo gitu ya. Habis ya ini banyak ya Pak ya? Banyak, bukan yang mengusung ya, jadi menang gitu ya. Lanjut lagi. Sumur ya. Ada apa ini di sumur ini? Ini ngomong apa? Di apa filosofi apa yang ada? Kalau ada yang tanya-tanya bisa sampaikan ya. Sumurnya apa sih? Kita aktif sumurnya apa? Boneka kono lho, tengah lho. Oh, gitu. Nah, ini ada salah satu objek yang sangat menarik buat masyarakat atau buat para wisatawan di tengah-tengah museum ini, taman museum yang disebut Sumur Songo. Sumur Songo ya. Apa jumlahnya 9 atau jadi sumur 9 ya? Oh, ngatain ya. Jadi ini bukan berarti jumlahnya 9. Oh, enggak, ya, namun tempat ini ada
Sri Susunan Pakubuwono yang nomor 9 untuk melakukan petirah, atau dalam bahasa kita itu tirakat. Petirah itu buat orang-orang hebat, orang tokoh-tokoh ya. Tirakat. Jadi kalau dalam bahasa Islamnya torekot ya. Nah, di mana raja itu melakukan doa, melakukan meditasi, bisa melakukan yang laku syariat dengan sholat dan seterusnya, juga melakukan namanya tapa brata, meditasi di sini di atas di sumur ini, dan namanya Sumur Songo, didampingi oleh Raden Mas Ngabe Ronggowarsito. Nah, doa beliau diijabah, lahir Raja Solo Pakubuwono yang nomor 10 yang membawa keraton ke zaman atau ke puncak keemasan kejayaan. Jadi salah satu tempat yang bisa buat kita generasi muda, kalau seorang raja saja mau melakukan tirakat, melakukan torekot, pendekat pada Yang Maha Kuasa untuk mewujudkan suatu doa, tentu aja tidak salahnya kita juga berkunjung mengunjungi yang di sini, namanya Sumur Songo, di mana ada dua tokoh hebat, yaitu Sinun Pakubuwono ke-9 dan Raden Mas Ngabe Ronggowarsito, pujangga terakhir Keraton Solo, di mana dalamnya kurang lebih 7 meter ya, 7 meter pitu, kalau bahasa Jawa diartikan pitulungan, agar hidup kita selalu dapat pertolongan, dan airnya nggak pernah habis walaupun musim kemarau panjang, dan airnya itu bisa dipergunakan sebagai wasilah, sebagai perantara apabila kita berdoa ya, apapun hajat kita, apapun keinginan kita, dengan hakul yakin, dengan percaya pada Yang Maha Kuasa, dengan meminum airnya, mencuci muka, dan airnya ini memang bagus, tidak terkontaminasi dengan semacam limbah ataupun istilahnya yang istilahnya kotor gitu. Ini airnya itu steril sekali, bagus kualitasnya, jadi langsung bisa diminum. Nanti teman-teman bisa merasakan sensasi minum air Sumur Songo ini. Semoga apa yang jadi doa hajatnya dikabulkan ya. Yang mungkin masih sekolah, moga-moga segera selesai sekolahnya, dapat pekerjaan, yang belum dapat jodoh segera dapat jodoh gitu ya. Yang dan seterusnya ya. Monggo, ini tergantung doa kita masing-masing ya. Gitu. Silahkan bisa kalau mau merasakan minum airnya, monggo. Baca doa dulu, basmalah dulu ya. Monggo. Aman ya Pak ya? Aman, steril setiap saat kita mengkonsumsi ini kok ya. Seger ini kayaknya. Seger. Saya duduk dulu. Ya, seger ya. Kuat. Irfan, coba. Ngawur. Ya, kalau mau cuci muka yang sebelah sana ada tempat cuci mukanya yang di tempayan atau padasan itu Mas ya. Silakan dibuka. Itu kalau mau cuci muka. Iya, silakan. Airnya kan fresh ya, seger, dingin gitu ya. Seperti air di pegunungan ya Mas ya. Iya. Padahal kalau kesini mesti ngerasain ya. Iya. Kita ke pantai kan. Iya. Iya. Jadi itu tadi sumur yang ada di Keraton Surakarta, airnya jenis sekali ya. Jadi tetap bahwa yang keyakinan kita bahwasanya doa itu yang mengabulkan Rob ya, gitu ya. Ini sebagai wasilah air, ya, tetap yang kita yakini yang mengabulkan doa itu tetap Allah Subhanahu Wa Taala, gitu ya, buat teman-teman ya, gitu. Dan ini air ini mensucikan, ya, bersih dan sangat untuk mungkin kita gunakan untuk mandi, untuk hal-hal yang itu bisa membersihkan dan menyegarkan badan kita, gitu ya. Oke, itu ya. Lanjut lagi. Pak. Kereta jenazah atau kereta layon ya. Tapi beda, kalau beda juga ini Pak, kalau misalnya tadi ada tamu untuk tamu, ini jenazah itu. Iya, berbeda, ya, fungsinya berbeda-beda. Dua kereta layon atau kereta jenazah itu yang dulu dipakai pada masa Raja Solo Pakubuwono yang nomor 10 dan permaisurinya itu Gusti Kanjeng Ratu Hemas ya. Jadi makamnya Raja Solo itu ada di Pajimatan Imogiri Bantul, Yogyakarta. Nah, untuk
membawa jenazahnya beliau dari Keraton Solo ke stasiun kereta api memakai kereta jenazah yang ada di depan kita ini ya. Setelah itu baru pakai gerbong jenazah yang bisa kita jumpai di alun-alun. Dulu sama-sama ya, ada di yang dua alun selatan itu. Jadi itu jalurnya sampai ke Bandung Motiga atau bagaimana? Jadi dua buah gerbong yang ada di alun-alun selatan ada gerbong jenazah dan gerbong pesiar. Jadi raja yang pertama kali yang punya gerbong pesiar yang mewah itu Pakubono yang nomor 10. Itu ada semacam kayak minibarnya juga, dan ini ada semacam AC-nya juga yang mana udah direka dingin ada di alun-alun selatan. Nah, jalur-jalur yang di kota Solo ini bisa kita jumpai ada beberapa stasiun ya, stasiun kota, stasiun Purwosari, stasiun Balapan, kemudian kalau ke arah utara ada stasiun Kalioslo, Sumberlawang sampai dan seterusnya, ke arah Semarang juga ada, ke arah Yogyakarta juga ada. Jadi transportasi dulu yaitu pakai kereta api. Sudah ada zaman dulu ya. Jadi raja juga punya semacam kereta api khusus, gerbong khusus yang buat beliau, buat pesiar, dan ada juga yang buat gerbong jenazah ya. Oke. Nah, di sini kita bisa jumpai ada payung yang bersusun 3. Ya, yang 3 susun. Kenapa 3 susun? Ini simbol kepemimpinan. Seorang pemimpin itu harus punya tanggung jawab pada diri pribadi, 2 rakyat, 3 pada Tuhan. Nah, ini merupakan falsafah bahwasanya seorang pemimpin harus bisa ngayomi dan ngayemi, memberikan pengayoman dan mengasih ketentraman buat kawula dalamnya kan gitu ya, pada rakyat. Nah, ini song-song aku bahasa Jawa, kalau bahasa Indonesianya payung. Jumlahnya banyak sekali. Ya. Nah, ini yang dari peradaban agama Islam ya. Ada munggasira ya. Nah, kalau kita ingat di masjid-masjid yang kuno itu biasanya sang khotib pegang tongkat atau kalau di Keraton Solo namanya munggasira yang dipakai oleh sang khotib di mimbar mihrab dengan munggasira yang bagian atasnya itu seperti bilah tombak juga, fungsinya sebagai untuk simbol ada khotib yang memberikan ceramah dan sebagai untuk membela diri bila mana ada serangan. Munggasira itu yang diartikan mung ojo siro, artinya jangan egois. Jangan arogan. Ya, jadi jangan arogan sebagai seorang kaya raya, jangan arogan sebagai seorang pemimpin dan seterusnya. Nah, ini makanya ada munggasira. Sang khotib pun juga memegang munggasira yang punya arti mung ojo siro. Ini kan karena siar agama itu harus seperti itu, menang tanpa ngasorke. Paham ya? Jadi mengalahkan tanpa mempermalukan ya. Mengalahkan tanpa mempermalukan. Iya. Nah, ini ada lagi Al-Quran dengan terjemahan bahasa dan huruf Jawa. Ada surah Al-Fatihah, surah Al-Baqarah, dan surah Al-Hikam, kitab kuning ya. Di mana ini surah Hikam. Surah Al-Hikam. Jadi ini menunjukkan ya, Keraton Solo. Ini keraton mantap Islam yang keempat. Banyak orang-orang, banyak ahli menganut agama Islam, dan keraton harus ada masjidnya. Nah, seperti ini masjidnya. Kita kasih seperti ini modelnya seperti yang di Kerajaan Makinoro. Keraton harus ada alun-alun, ada pasar lewer, ada kedatannya, dan ada masjid tempat ibadah. Jadi alun-alun sebagai sarana rakyat untuk sowan pada raja, sowan PP dan seterusnya. Masjid sebagai tempat ibadah. Ini ada pasar, ini hablum minallah, ini hablum minanas. Makanya masjidnya keraton sebelah barat alun-alun. Jadi kalau kita lagi sujud, kita ingat pada Allah, tentu saja kita tidak ingat lagi ekonomi duniawi ya gitu. Makanya selalu sebelah barat alun-alun gitu ya. Dan dulu masih berbentuk Linggayoni, belum bulan bintang. Linggayoni itu simbol tentang ayah dan ibu. Kita berasal dari ayah ibu kita, yang mana kita tercipta di muka bumi ini dengan perantara bapak ibu kita, agar kita selalu ingat pada kedua orang tua kita, birrul walidain ya. Nah, selalu dijunjung tinggi orang tua itu. Dan ini ada tumpeng ya. Nah, kalau orang Jawa itu selalu makan wilujengan agar hidupnya selalu dapat ke kawilujengan. Dan
dikasih cabai merah pada tumpengnya itu. Kenapa? Kalau orang dulu itu tanya sama orang tua, kiai, ustadz, kiai zaman dulu atau para wali, siapa Tuhan kita? Orang tua dulu mengatakan Tuhan kita itu yang mengecat tombak merah. Yang ngecat tombak merah siapa? Allah, bukan manusia. Ngajari orang-orang masuk agama Islam, percaya pada Allah dengan pakai simbol-simbol seperti ini, gitu loh. Dengan pakai cabai merah. Siapa Tuhan kita ini loh yang ngecat tombak merah, yang ngecat cabai merah. Jadi inilah bentuk bersyiar tanpa mengeksekusi, tanpa menyalahkan. Makanya keraton ini penuh dengan nuansa warna biru dan putih. Kenapa biru? Agar hati kita seluas birunya laut, birunya langit. Kalau udah luas hati kita, samudra hati kita tidak akan gampang menyalahkan. Kalau udah luas hati kita tidak akan gampang mengafir-ngafirkan. Aku benar, kamu salah. Aku beriman, kamu kafir. Aku pintar, kamu bodoh. Dan seterusnya. Karena udah luas. Kalau udah luas samudra hatinya, dia tidak akan gampang menyalahkan apapun siapapun ciptaan yang maha kuasa. Falsafahnya indah. Luaskan hati kita seluas samudra dan langit. Warna biru. Saya suka dengan warna biru. Iya. Nah, ini ada banyak keris Rosana Jiri ya. Kerisnya semuanya itu merupakan produksi keraton. Yang bikin keraton oleh sang empu yang bikin keris ya. Ada Empu Brojoguno ya. Seperti ini keris yang pusaka yang Kiai Parwosari 13 mulai Semangko. Dan di samping naik kereta kuda, raja juga naik gajah. Dulu gajah, kita punya gajah, punya harimau, punya rusa dan seterusnya. Jadi makanya ada kampung gajah. Nah dulu raja naik gajah kalau bepergian ke hutan gitu ya. Ini cisnya sebagai setirnya kalau naik gajah. Setir itu kayak kemudinya, alat setirnya. Kemudian kita lihat ada Anggolo ya, ini senjatanya barak dewa yang ini diekspresikan. Ini sodoran ya, adu kekuatan, ketangkasan dan pakai tongkat seperti ini. Balik permainan ya? Permainan kayak di Eropa itu namanya jostel. Gitu ya. Cuma sudah ada permainan model seperti ini ya. Iya. Nah, kita lihat ada seni tari kayu yang bisa kita jumpai di Sragen, Purwodadi, atau di Wonogiri dan seterusnya. Nah ini merupakan seni budaya di mana dulu bisa diartikan sebagai tari pengujian, lambat laun, ada lagi tari gambyong ya buat menyambut tamu-tamu kehormatan Cikarang dan undangan bunga dan ikut menari gitu ya. Nah topeng-topeng yang di sini karya dari Raja keempat juga ada ya sini. Jadi tari kelono ya, tari kelono. Ini tari topeng ya. Mana kalau kita lihat ini juga ada di Barat, itu ada ini juga ada yang membuat Sunan Kalijogo. Jadi Sunan Kalijogo bukan hanya seorang pendakwah penyiar agama Islam, namun juga untuk melaksanakan. Nah, ini ada lagi gong yang besar mas, gong Rendeng namanya. Yang gong yang besar era pada masa Raja Silo Pakubono yang nomor 9, gong Rendeng. Ada wayang beber juga ada mas. Kan ada wayang kulit, wayang kecil, wayang purwo, wayang kancil dan seterusnya. Ini wayang beber pakai kain gitu, dan setiap perganti cerita diputar rolling gitu ya. Ya sudah ada model seperti ini. Kalau zaman sekarang itu kayak slide itu ya, yang apa ya? Ini ada lagi pertunjukan wayang kulit. Ini masih ada yang sering kita jumpai. Jadi dalam itu yang punya arti mudah diulang ya, si ulangan. Ceritanya dari India, Mahabharata dan Ramayana. Dari jam 9 malam sampai pagi hari zaman dulu itu seperti itu. Jadi kuat dan bisa berpuluh-puluh suara. Kemampuan dalam itu yang menguasai gending, menguasai lagu, kemudian menguasai karakter dan suaranya. Jadi multi talenta. Dan kita hanya belakang layar. Lihat bayang-bayangnya. Wayang itu bayang-bayang. Bayang-bayang. Iya. Bayang mantap ya. Pernikahan ada keraton ya. Dimana pernikahan ada keraton seperti ini, pengantin laki, wanita dan patasa kembaran ya. Jadi duduknya pun seperti ini. Tidak di kursi nggak di bawah ini
dan belakangnya itu kerobongan yang juga disangkalkan, jadi dipakai oleh sang istri bila mana sang suami lagi pergi keluar kota, tugas sang istri berdoa untuk keselamatan suaminya. Fungsinya bukan hanya tempat tidur gitu. Nah prosesnya seperti itu mas. Yang laki-laki naik kuda, yang manusia proses pernikahan ya, ada kerabat. Replikannya, iya. Zaman dulu pada masa-masa perjuangan berikan pada tentara dan melawan kolonial Belanda kan ya, seperti kavaleri dan seterusnya itu. Jadi kuda-kuda keraton punya semacam ratusan kuda saat itu ya. Tentu saja kemudian raja memberikan semacam aset kudanya buat kepentingan perjuangan. Nah, jadi kudanya pun bukan kuda lokal, ada juga kuda-kuda dari Eropa, ada kuda dari Andalusia juga ada. Jadi kudanya tinggi besar. Ya, tinggi. Nah, tinggi besar seperti ini. Nah, peranannya buat prosesi pernikahan. Kalau saat ini belum nggak ada ya? Tidak ada karena berarti kan juga kan butuh perawatan, butuh pemeliharaan. Jadi karena memang banyak hal yang harus yang kita saat sekarang memang tidak ada kuda yang di keraton ya, tapi kalau keraton ada acara juga mendatangkan kuda-kuda yang tinggi besar itu. Yang masyarakat punya itu ya? Ya, yang bisa dari militer juga ada, atau yang mungkin ada yang beberapa orang yang menyewakan kudanya ya, yang tinggi besar itu ya, yang tinggi besar. Ini yang peninggalan dari agama Hindu dan Buddha, dari Wangsa Sanjaya dan Salindra ya. Seperti tadi ada Agastya, ada Avalokitesvara, atau agama Islam ada di sini ya. Ada Jepera. Karena kita ini merupakan peninggalan dari agama Hindu Buddha. Sama yang anak-anak muda belajar tentang sejarah. Dari sejarah. Ini yang nomor 9 namanya Soro Jontro, tertulis kalimat syahadat ya. Dan ini kalau kita tarik talinya gitu bisa muter rotasi untuk menangkis anak panah datang. Ini kalimat syahadat nanti tak emas ya. Jadi ini kalau kita tarik itu bisa muter rotasi untuk menangkis dan merobek berkelawan. Namanya apa Pak? Soro Jontro. Ini apa? Ini tombak raja Pakubono yang ke-9. Nomor 9. Jadi semangat jihadnya itu benar-benar ya fisabilillah. Gitu. Ini songkok Pakubono yang ke-10, puluk matuknya Pakubono ke-8 ya. Jadi ini peran topi-topi dengan berbagai era, berbagai masa. Ini ada topi Letnan Jenderal juga ada mangkal lukisan raja-raja Pakubono yang ke-5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dan yang sekarang dipakai yaitu SSISKS Pakubono yang ke-13 ya. J. Sahadat sampai dalam ingkang sinuhun Kanjeng Sri Susunan Pakubono Senopati Ngaloku Maduroman Saidun Panotogomo ingkang jumlah kaping 13. Itu gelar Raja Solo. Nah ini adik-adik beliau. Jadi Raja Pakubono ke-13 ini putra Pakubono ke-12 yang paling sulung. Jadi Pakubono ke-12 itu tidak mengenal permaisuri, ada 6 istri, 6 ambil dan 35 putra putri. Nah, yang sekarang jadi Raja Pakubono yang ke-13 ini masih bertahta di Keraton Solo, memimpin adat istiadat yang ada di Keraton Solo. Jadi kita masih punya raja. Ya Raja Solo sekarang ini yang nomor 13. Saat ini masih memimpin. Ya, memimpin di Keraton Solo sebagai raja, sebagai sesepuh, sebagai pemangku adat budaya Jawa. Raja itu merupakan orang tua bagi Keraton Surakarta Hadiningrat itu. Keraton itu harus lengkap jangkep. Ada wilayah, area, ada kaulo dalamnya, ada abdi dalamnya, dan kemudian ada rajanya. Itu baru disebut kompleks keraton. Ada raja, ada abdi dalamnya, ada sentono dalamnya, ada area atau wilayah. Ini masih ada. Nah,
untuk keratonnya untuk raja ini Pak ya, apakah mohon maaf ya Pak ya, apakah ada kayak masa jabatan yang seperti itu kalau di keraton ini Pak? Kalau raja itu seumur hidup. Oh, seumur hidup. Ya. Jadi ini kan kerajaan keraton ini tidak ada raja, tidak periode enggak, tidak masa, tapi seumur hidup. Nah, jadi kalau monarki kerajaan itu selalu seperti itu. Jadi sejak diangkat jadi raja, kemudian sampai wafatnya, sampai surutnya, itu raja itu istilahnya memerintah, memimpin sampai akhir hayatnya. Dan kita posisi kita berada di nomor 21 ini. 21. Jadi ada kalau kita lihat secara global, secara luasnya ini kan 54 hektar dari alun-alun utara sampai ke jadi tidak boleh dipisah-pisahkan. Tidak boleh istilahnya terpisah satu dengan lain, satu kesatuan. Harus ada alun-alun, harus ada masjid, ada ada studio. Nah, di sini kita berada di nomor 21. Yang terasa ada 1 hektar yang kita lalui. Padahal luas keraton ini 54 hektar. 54 hektar paling luas se Asia Tenggara. Keraton Surakarta Hadiningrat. Jadi bangunan yang paling luas, paling tinggi, paling besar di tanah Jawa atau di Nusantara saya kira. Nah ini 54 hektar. Jadi ini ada Menara Panggung Sanggabuana yang bangunan yang paling tinggi di Kota Solo saat itu, itu yang buat apa ini Pak? Ini yang sebagai tempat raja bermeditasi. Tempatnya raja untuk memimpinnya? Iya, ini jadi kalau untuk Pisowanan itu ini di nomor 15 di Pendopo Agung Sasono Sewoko, Sasono tempat Sewoko menghadap. Jadi dulu para keluarga raja, kemudian para di sini gitu. Wilayah kekuasaan Keraton Solo kan sampai Jawa Timur, luas sekali kan. Jadi tidak hanya Solo ini aja, tapi melebar luas sampai ke kawasan timur. Gitu. Nah raja tinggalnya di dalam, jadi dalam itu masih luas. Ini ada komplek keputren tempat tinggal putri raja yang belum menikah, ada Sasono Putra yang dipakai untuk tempat tinggal putra raja yang belum menikah. Jadi kalau udah akhir balik dipisahkan, mereka yang buat putri, sana buat putra. Kemudian kalau mereka putra putri sekolah tempat umum, kerja tempat umum, menikah dengan siapa saja. Nah kalau sudah menikah mereka tinggal di luar tembok ini, karena memang istilahnya ini tidak terus dipakai selamanya, karena memang kalau semuanya boleh tinggal di sini nanti jumlahnya bisa ratusan ribu kan. Makanya yang di sini raja, dan segala sesuatu harus ada semacam palilah atau rekomendasi raja. Makanya kalau tidak ada timbalan, sowan, tidak ada keperluan, ya kita tidak terus seenaknya sendiri. Jadi ada tempat-tempat privasi yang pribadi yang bisa setiap tempat kita masuki secara bebas, gitu. Yang disakralkan juga, gitu. Ini jadi sampai sekarang masih dilestarikan ini. Jadi ada bagian-bagiannya. Surakarta Hadiningrat. Dengan demikian hal yang penting buat kita bahwasanya belajar dari sejarah membuat kita lebih matang. Belajar dari sejarah kita bisa lebih smart, lebih pintar. Belajar dari sejarah kita tidak gampang dibodohi, tidak gampang diadu domba. Dari sejarah kita belajar dari masa lalu. Dan tentu saja kunjungan di Museum Keraton Surakarta Hadiningrat sebagai perwujudan kepedulian kita terhadap seni budaya kita sendiri, sehingga ini sebagai beteng, sebagai tameng perisai bangsa kita dari pengaruh-pengaruh negatif bangsa yang lain, sehingga menjadi diri sendiri, berkarakter, menjadi generasi muda, generasi milenial yang selalu cinta terhadap budaya sendiri, terhadap produk seni budaya kita sendiri, sehingga generasi muda ini punya semacam bekal untuk menghadapi tantangan zaman, berbagai pengaruh dari berbagai pengaruh yang sifatnya negatif dari luar ya. Nah, semoga kunjungan kita ada nilai manfaatnya.
Terima kasih banyak atas kunjungan dan perhatiannya. Bila ada kurang salahnya saya mohon maaf ya. Semoga sukses selalu, jaga kesehatan, tetap mematuhi anjuran pemerintah, mematuhi prokes, dan semoga sukses untuk semuanya ya, para penggemar, para pemirsa dan juga. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Kumaidi yang sudah menemani kita mengelilingi keraton, Museum Keraton Kasunanan Surakarta. Harapannya ini sangat benar-benar luar biasa sekali bagi saya pribadi dan teman-teman, karena dijelaskan secara falsafahnya, pengertiannya, juga artefak-artefak yang lainnya tentang raja-rajanya gitu. Jadi sangat luar biasa sekali. Jadi teman-teman generasi penerus, ayo kita main, kita mengunjungi ke Museum Keraton Surakarta Hadiningrat dalam rangka kita melestarikan budaya khususnya di kota Surakarta, agar anak-anak dan penerus mengetahui, oh dulunya raja-raja di Surakarta ini juga berperan aktif dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Ya, seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa nonton liputan ini di YouTube, dan insya Allah nanti akan kita sebar ke masyarakat luas gitu. Yang belum pernah, atau warga Solo yang belum pernah sama sekali ke keraton, ayo ke Keraton Surakarta. Oke. Kurang lebihnya akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.